Kalau orang nanya pergi maulid emang mau ngapain, jawabannya apa? Kalau orang nanya begini, itu muludan maksudnya apa? Jawabnya bagaimana? Pengen dapat berkat apa? Hah? Pengen dapat apa dah? Berkah ya. Terus orang itu nanya lagi, emang berkah apaan? Jawabnya bagaimana? Jawabnya begini, lah tahu gitu ya, emang gue mau berkah aja gitu. Berkah itu saudara mau tahu nggak apa berkah? Berkah itu artinya ziyadatul khair fima sabata bihil khair, bertambah kebaikan pada setiap sesuatu yang asalnya baik. Barangnya udah baik, terus bertambah baik, nah, itu bertambahnya berkah namanya. Contohnya gini, badan kita sehat, perkara baik. Setelah sehat, badan kita, kaki kita, tangan kita, mata, kuping, mulut, semuanya kita ajak buat beribadah. Itu ibadah baik. Maka ini badan kita berkah tuh gitu. Jadi sesuatu yang sudah baik menjadi lebih baik, tuh menjadi lebih baiknya berkah. Ketika badan kita sehat, tuh baik, yang kita pengen. Terus kita pakai ibadah, nah itu berkah namanya. Itu. Kepaham nggak itu? Jangan paham, jangan buru-buru paham. Ya, kalau buru-buru paham, udah jadi ustadz aja. Ntar saya punya saingan itu mah. Jadi jangan paham dulu ya. Kalau perlu mah, ampe rapi ceramah nggak paham begitu. Dah, kita punya duit, barang bagus nggak? Bagus, kita cari. Kalau kagak bagus mah nggak kita cari, di kantong nih. Kemudian duit kita sedekahin sama siapa? Sama anak yatim misalnya, sama tetangga kita misalnya. Ngomong sama bini, Neng, ini mah hari Jumat, mendingan lu ngesop ya, gue lagi punya duit. Kita beliin saudara daging sapi 10 kilo. Bini kita sampai gegirapan, lah tumben ini punya laki beli sampai 10 kilo. Lu masak biar enak, ntar tetangga lu bagi gitu. Arang sepongge, ngerti nggak sepongge? Lo kan orang kampung, sepongge kagak paham, mendingan pindah ke kota. Bagi tetangga, itu namanya duit kita barang baik disedekahkan saudara, bertambah baik, maka itu uang kita berkah. Itu semua apapun begitu, asal barangnya baik, jadikan lebih baik menjadi berkah. Kalau dia enggak dipakai buat hal yang baik, sama aja tuh duit sama yang lain, nggak ada gunanya.
badan kita sehat tuh nggak dipakai buat baik, itu badan sehat kita sama aja sama badannya monyet. Monyet juga sehat, malah kesitan monyet sama kita, bener nggak? Bisa loncat-loncatan di atas punan, cuman dia mah kebaikan umur dan sehatnya segitu doang. Kalau kita mah bisa dipakai ngaji tuh, bisa dipakai sekolah, bisa dipakai kuliah, bisa dipakai kerja, bisa dipakai ibadah, maka jadi berkah namanya. Kalau badan sehat nggak dipakai ibadah, badannya itu kayak monyet gitu. Persamaannya bukan berarti kita monyet. Jangan ngata gini, buset gue dikatain. Bukan ngatain, menghina. Paham ya? Jadi gunakan apa yang baik yang Allah berikan dalam kebaikan, maka itu menjadi berkah. Itu nanti nilainya mahal. Nih begini saya kasih tahu, ini namanya aqua botol, itu dalamnya air, makanya dia ada harganya. Berapa duitnya segini? 1.000, 2.000 ya? Tuh 2.000 malah. Tuh yang tukang air mah tahu harganya. Itu tukang air, dia tahu duitnya banyakan dia. Ya kita mau orang gengsi makanya kebelangsak terus. Nih airnya kita minum, kita jual botolnya, ada yang mau beli nggak? Segini doang kita jual, kagak di kilo, nggak di kilo. Jadi kita minum, tinggal botolnya doang, nggak ada airnya. Di pinggir jalan kita berdiri, siapa yang mau beli botol? Nggak ada, orang nggak ada airnya. Jadi ini botol menjadi berharga karena ada air. Ketika airnya nggak ada, diinjak-injak orang, sama bocah ditendang-tendang, sama motor diiles-iles, kagak ada harganya. Kok dia jadi berharga? Berkah air. Alhamdulillah. Kok dia jadi berharga? Karena berkah adanya air itu. Kalau botolnya doang maka kagak ada yang mau beli. Buat apaan? Kita pakai ngisiin air ribet. Pas ada airnya kita beli. Jadi dia menjadi bernilai karena kebawa sama air. Orang maksudnya beli air karena memang kalau kita bawa pakai tangan mah pada tumpah tuh air, ditaruh di botol, botolnya ikut kebeli, maka itu botol kebawa berkah air gitu. Jadi sesuatu yang biasa nempel sama yang berharga, maka dia ikut menjadi berharga, bertambah kebaikannya, maka itu berkah namanya. Itu ini tisu ya, ada jalanan geletak atu kita kagak pungut. Mengapa dia kepungut? Karena nimbrung sama tisu yang lain, jadinya mahal. Kertas bisa diinjak-injak, bisa dipakai tempat duduk, tapi dia menjadi berharga, diciumin orang gitu. Tuh kertas tuh kagak boleh didudukin, megangnya kudu suci, nggak boleh punya hadas kecil, nggak boleh punya hadas besar, naronya nggak boleh di bawah, kudu ditaruh di lemari. Kagak boleh ditindiin apaan juga, mesti dihormati. Ketika itu kertas jadi kulit Al-Quran. Jadi kertas menjadi mulia karena kena berkah Al-Quran. Paham tuh? Senderan aja sama yang mulia bakal berkah, gak usah ribet.